Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik unsur dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur merupakan salah satu tabel yang dibuat oleh para kimiawan untuk memudahkan kita untuk mengenal berbagai macam unsur dengan segala karakteristiknya. Nah, sistem periodik unsur ini dikembangkan oleh J.W. Dobereiner, John Newland, dan Dimitri Mendeleev. Di sini ada berbagai jenis. Pertama, sistem periodik modern dan sistem 18 golongan. Sistem periodik unsur, kita di sana dapat melihat berbagai macam sifat-sifat keperiodikan satu unsur, misalkan dilihat dari karakteristik afinitas elektron, keelektronegatifan, energi ionisasi, jari-jari atom yang meliputi nanti kita bisa melihat dari logam, kovalen maupun van der Waals. Unsur itu sendiri terbagi menjadi unsur golongan utama dan unsur golongan transisi. Dari sana kita bisa melihat sifatnya titik leleh, titik didih, keberadaan di alam, reaksi dengan air, dan oksigen halogen. Sebelum kita belajar tentang sistem periodik unsur, kita harus memahami tentang konfigurasi elektron, di mana setiap unsur itu memiliki sejumlah elektron. Setiap elektron itu menempati suatu kulit elektron adalah sekelompok orbital dengan tingkat energi yang sama. Jadi, perlu kita review lagi dari materi struktur atom, di mana elektron itu bertempat pada kulit-kulit atom ya. Suatu subkulit mengandung orbital-orbital dengan bentuk dan energi yang sama. Nah, ini dari jumlah kulitnya. Ini kulit 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan ini adalah letak subkulitnya di sini. Ini adalah orbitalnya. Untuk kulit pertama orbital 1s, kulit kedua 2s, orbital berikutnya ada 2p. Kemudian kulit ketiga ada 3s, 3p, dan 3d. Untuk energinya pun berbeda-beda pada setiap kulitnya. Jadi ada kulit dan ada subkulit. Untuk yang di sini untuk kulit S itu subkulitnya adalah 0 ya. Kemudian yang P ini ada 3 subkulitnya, yang D ada 5. Jadi yang kulit S ini maksimal diisi oleh 2 elektron, yang P diisi maksimal 6 elektron, yang D diisi maksimal 10 elektron. Kemudian kita bicara tentang energi elektron. Karena terlindung, subkulit yang berbeda memiliki energi berbeda, bertambah sesuai aturan. Jadi di sini yang subkulit memiliki energi terbesar adalah kulit F. Jadi semakin bertambah jumlah subkulitnya, maka dia semakin besar energi elektronnya. Jadi dari segi energinya di sini digambarkan 1s, 2s, 2p. Jadi dia semakin meningkat pada kulit keberapa, dia makin tinggi dari energinya. 2p di sini, 3s, 3p, 3d di atasnya 3p ya. Nah, 4s lagi, 4p, 4d, 4f tertinggi, 5s, 5p. Nah, bagaimanakah penempatan elektron berdasarkan aturan larangan Pauli? Berapa banyak elektron dapat terikat atau menempati suatu orbital? Sebenarnya apa sih orbital itu? Orbital adalah suatu ruangan yang memang didesain untuk elektron tersebut. Prinsip larangan Pauli menyatakan tidak ada 2 elektron dalam suatu atom dapat memiliki keempat bilangan kuantum sama. Helium pada keadaan dasar memiliki 2 elektron dalam orbital 1s, tetapi dengan spin yang berlawanan. Helium kan memiliki 2 elektron. Atom pertama dia berada pada kulit ke-1 dan di sini nilai elektronnya adalah positif setengah. Atom kedua bernilai negatif setengah. Kemudian mengikuti aturan prinsip Aufbau, di mana setiap atom netral jumlah elektron sama dengan nomor atomnya.
Prinsip Aufbau menyatakan untuk menyusun atom dan menggambarkan konfigurasi elektronnya, pengisian dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah ke tertinggi. Misalkan litium. Litium itu memiliki nomor atomnya dia 3 ya. Nah, di sini jadi di sini untuk 3 ini jadi 1s2, 2s1 kan ya. Jadi karena jumlahnya 3. Jadi pertama dia menempati 1s2 terlebih dahulu. Kalau 1s2 sudah penuh baru satu elektron menempati orbital 2s. Atau helium 2s seperti ini. Konfigurasi elektron hanya memperlihatkan jumlah elektron yang menempati tiap subkulit. Litium 1s2, 2s1 atau helium 2s1. Contoh prinsip Aufbau. Di sini kita melihatkan diagram energinya. Jadi dia menempati energi terendah terlebih dahulu baru menempati energi berikutnya. Urutan pengisian elektron. Mungkin di sini kalian sudah pernah mendapatkan materi ini ketika dulu di bangku SMA. Ini adalah urutan pendapatan elektron. Pertama diisi adalah posisi 1s2 dulu, baru 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Perlu diingat yang s maksimal elektronnya adalah 2, untuk p maksimal 6, d 10 ya. Jadi setelah 3p, 4s, baru 3d ya. Setelah itu dari 3d ke 4p, ke 5s, 5d, 5p, pokoknya mengikuti arah panah ini ya. Penempatan elektron mengikuti aturan Hund, di mana aturan Hund ini keadaan energi terendah adalah yang memiliki elektron tak berpasangan yang paling banyak. Nah, misalnya karbon di sini. Karbon itu dia memiliki nomor atomnya adalah 12. Jadi kita isi dulu 1s2-nya dulu udah penuh, baru kita ke 2s2. Ya. Kan 1s2 kan ini 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi masih tersisa 8 elektron yang belum menempati orbital. Jadi dia menempati orbital P. Kita tuliskan dulu posisi atas semua dulu. Nah, seperti ini. Nah, tadi karbon kan nomor atomnya ini ya. Nah, kemudian di sini nomor atomnya karbon tuh 6, maaf tadi 6. Jadi dia menempati di sini. Jadi setelah 1s2, 2s2 ini baru dia menempati si 2p ini. Nah, ini kalau seperti ini tuh salah. Jadi yang benar harus mengisi semuanya dulu. Nah, ini energi yang lebih rendah. Energi lebih tinggi karena dia berkumpul di satu sisi semua. Harusnya dia mengisi dulu yang kosong-kosong dulu. Baru berpasangan. Nah, ini apa sih hubungan dari konfigurasi elektron dengan tabel periodik? Dari konfigurasi elektron, suatu atom dapat diperkirakan letak unsur dalam tabel periodik. Konfigurasi sesungguhnya harus ditentukan dengan percobaan. Nah, di sini adalah diagram dari sistem periodik ya. Di sini dapat terlihat bahwa untuk unsur yang memiliki elektron valensi terluar pada kulit S, 1s2 sampai ini dia berada pada golongan alkali. Jadi yang memiliki elektron valensi di kulit S, dia di posisinya adalah di logam alkali dan alkali tanah, 1A dan 2A ya. Kemudian yang memiliki elektron valensi berada pada kulit D, golongan transisi biasanya ini, dia berada pada unsur golongan transisi. Kemudian yang memiliki elektron valensi di kulit P, dia berada pada golongan 3A hingga 8A ya. Yang pada kulit F ini berada pada golongan lantani dan aktinida. Konfigurasi, jadi bagaimanakah mencari letak unsur dalam sistem periodik unsur dari konfigurasi elektron? Pertama,
Kemudian bagaimanakah periode sesuai dengan nomor kulit terluar? Golongan dapat dilihat dari jumlah serta orbital terakhir yang ditempati elektron. Nah, ini misalkan dia elektron valensinya terletak pada kulit es dengan jumlah elektronnya 1 hingga 2, letaknya dia di golongan 1A dan 2A. Jika dia memiliki elektron valensi atau elektron terluar di kulit P dengan jumlah elektron 1 hingga 6, dia berada pada golongan 3A sampai 8A. Kalau memiliki elektron valensi di kulit D 1 sampai 5, dia golongan 3B hingga 7B. Kalau ini pada kulit D dengan posisi jumlah elektronnya 6 sampai 8 berada pada golongan 8B. Kalau F, orbitalnya di F untuk elektron valensinya dia pada jumlah elektron 114 dia masuk lantanida atau aktinida. Konfigurasi elektron di sini contoh misalkan tuliskan konfigurasi elektron untuk satu unsur Al. Al memiliki nomor atom 13. Dituliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, di sini kita bisa melihat di sini kalau disingkat ini kan sama dengan apa tuh nama jumlah dari atomnya unsur neon di sini ya. Jadi gas mulia disederhanakan Ne 3s2 3p1. Dari sini 3s2 3p1 kita bisa menentukan golongan dan periodenya dalam sistem periodik unsur. Kemudian Fe itu argon 4s2 3d6. Jadi disingkat AR-nya 4s2 di sini 3d6. Kita isi dulu semua kotaknya, baru setelah itu posisi yang min setengah. Nah, seperti ini. SN50 bagaimana? Nah, karena ini memiliki tempat pada golongan pade, ditulis seperti ini. PB gimana juga. Nanti belajar lagi ya. Nah, tuliskan konfigurasi elektron untuk sini. Tadi kan disebutkan seperti ini ya, si Al tadi. Jadi Al itu memiliki kulit terluar atau elektron valensinya itu berada pada kulit nomor 3. Jadi dia terletak pada periode 3 di mana elektron terakhirnya itu di 3p. Berarti golongan 3A. Kenapa kok dikatakan golongan 3A? Karena dia masuk jumlah P1 ini. Jadi golongannya itu dari 3s2 plus 3p1 ya 2 plus 1 sama dengan 3. Ini. Sini kan ya atom valensinya. Kalau Fe bagaimana? Fe di sini. Nah, ini kan golongan D Fe-nya itu. Nah, ini sistem periodik unsur dari unsur kimia. Jadi apa tuh namanya yang seperti ini 1A, 2A, 3A berikutnya ini adalah golongan. Kemudian kalau deretnya ini, barisnya ini baris keberapa yaitu kan sebagai periode. Sistem periodik itu ada yang mengistilahkan 8 golongan dan sistem periodik 18 golongan. Yang 8 golongan itu dibagi menjadi golongan A dan golongan B, golongan utama dan golongan transisi. Penomorannya menggunakan angka Romawi. Ada juga yang menggunakan sistem periodik 18 golongan. Kalau dengan cara ini, sistem periodik itu langsung dihitung dari kiri ke kanan. Jadi diurutkan nomornya 1 hingga 18. Nah, ini sistem periodik 18 golongan. Jadi langsung seperti ini. Jadi ini golongan transisi dihitung golongan 3, golongan 4 gitu ya.
Nah, ini merupakan lambang-lambang unsur dari golongan A. Ada golongan alkali, alkali tanah, boron, karbon, silikon. Nanti adik-adik itu coba dibuka lagi, dicari sistem periodik unsur. Banyak terdapat di buku-buku textbook kimia, di Google juga banyak. Bahkan di aplikasi handphone pun kalian bisa mencari sistem periodik unsur. Lantas bagaimanakah sifat-sifat keperiodikan? Sifat keperiodikan itu meliputi ada 4. Ada jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Pertama yang akan saya bahas adalah jari-jari atom. Jari-jari atom kita paham kan ya apa tuh jari-jari, yaitu setengah dari diameter ya. Jari-jari atom didefinisikan sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Nah, di sini kecenderungan jari-jari atom di periode 2 dan periode 3. Jadi kalau kita amati dari satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atomnya tuh semakin besar. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, dia semakin kecil. Jari-jari atom misalkan LINA, jadi bertambahnya jari-jari atom dari atas ke bawah dalam golongan yang sama disebabkan bertambahnya orbit atau lintasan elektron. Dengan bertambahnya orbit ini menyebabkan volume atom mengembang sehingga jari-jari atom meningkat. Sekarang kalau kita amati dari segi periode, kalau dari periode kan dari kiri ke kanan dia semakin kecil. Jadi bertambahnya jumlah proton menyebabkan tarikan inti terhadap elektron valensi makin kuat. Sehingga terjadi pengerutan volume atom yang akhirnya jari-jari atom dari kiri ke kanan mengecil. Nah, ini jari-jari atom kalau kita amati di sini. Jadi dia kalau dari golongan dari atas ke bawah semakin besar, kalau periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Ini kan ya atas ke bawah besar, kalau dari kiri ke kanan dia semakin kecil. Nah, bagaimanakah untuk kecenderungan jari-jari atom golongan transisi? Atom-atom golongan transisi memiliki ukuran yang hampir sama. Ukurannya ditentukan oleh elektron 4s. Orbital 4s memiliki energi yang lebih besar dari 3D, namun berkebalikan dengan urutan konfigurasi. Artinya, elektron 4s adalah atom paling luar dan menentukan ukurannya. Ada juga istilah jari-jari ion. Ion positif lebih kecil dari asalnya. Hal ini berkebalikan dengan ion negatif. Kalau ion positif ini misalnya contohnya adalah Na. Na kan punya nomor atom 11. Jadi konfigurasinya 281. Jadi jika dia melepaskan satu elektronnya, dia menjadi bermuatan positif, jadi Na+. Nah, kalau ini ion negatif contohnya adalah klorin, Cl-. Cl untuk mencapai aturan oktet, aturan 8 ini dia kurang satu elektron. Jadi Cl- ini lebih besar dari asalnya. Meskipun ada pada quote ketiga, penolakan oleh elektron yang masuk menyebabkan atom besar. Nah, ini jari-jari ion. Hampir sama dengan apa tuh? Dengan jari-jari atom tadi. Jadi yang ion positif, yang bagian golongan alkali dia lebih kecil, yang ion negatif lebih besar. Kemudian ada lagi istilah jari-jari kovalen. Ketika dua atom sejenis terikat melalui ikatan tunggal, panjang 1,5 ikatannya adalah jari-jari kovalen. Misalkan senyawa H dengan H membentuk maksudnya unsur hidrogen membentuk senyawa H2, dia memiliki jari-jarinya adalah setengah dari ikatan itu tadi. Kemudian nilai keelektronegatifan.
Negativitas atau negativitas didefinisikan sebagai kecenderungan suatu atom menarik pasangan elektron. Jadi yang memiliki atom negativitas itu yang lebih besar adalah yang ion negatif, yang cenderung bersifat elektronegatif pada golongan 7A. Misalnya di sini ada unsur A, unsur B terikat pada suatu ikatan. Ketika dia membentuk senyawa, dia membentuk parsial positif dan parsial negatif. Nah, ini untuk nilai elektronegativitas. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kalau satu periode dari kiri ke kanan, harga elektronegativitas semakin besar. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi ialah energi yang diperlukan melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom dalam keadaan gas. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Kalau dari periodenya, dari ke kanan semakin besar. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ada unsur kalsium. Kalsium memiliki energi ionisasi sebanyak 590 kJ per mol. Artinya, kalsium untuk menjadi ion Ca+, dia membutuhkan energi 590 kJ per mol. Nah, bagaimanakah untuk energi ionisasi kedua untuk melepaskan dua elektron berikutnya? Jadi dia semakin besar energinya. Nah, ini energi ionisasi pertama. Jadi dia tiap unsur berbeda ya. Jadi dari kiri ke kanan dia semakin besar, dari atas ke bawah dia semakin kecil. Energi ionisasi pertama ini untuk menjelaskan fluktuasi pada grafik energi ionisasi bisa menggunakan aturan Hund dan shielding effect. Kemudian ada energi ionisasi kedua dan ketiga dan seterusnya. Atom berelektron banyak dapat kehilangan 1, 2, atau lebih elektronnya. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron ke 1, 2, 3 seterusnya disebut energi ionisasi ke 1, ke 2, dan ketiga dan seterusnya ya. Jadi ini tergantung berapakah jumlah elektron yang akan dia lepaskan. Ini generasi kedua, jadi di sini bisa dikatakan energi kedua itu lebih besar dibandingkan energi yang pertama. Berikutnya pun juga begitu, energi keempat lebih besar dari energi kedua, maksudnya ketiga lebih besar dari kedua, keempat lebih besar dari ketiga. Kalau kita lihat di sini dari nilainya ini, kalau energi ionisasi yang ketujuh dia semakin lebih besar. Kemudian sifat yang keempat adalah afinitas elektron. Afinitas adalah perubahan energi atom ketika elektron ditambahkan kepada atom itu pada keadaan gas. Jika satu elektron ditambahkan pada atom yang stabil dan sejumlah energi diserap, maka afinitas elektronnya berharga positif. Jika dilepaskan energi, afinitas elektronnya berharga negatif. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, nilai afinitas elektron semakin menurun. Kalau dari periodenya, dari ke kanan semakin meningkat. Jadi ini ya untuk nilai afinitas elektron. Jadi nanti tolong dibedakan antara energi ionisasi dan afinitas elektron. Sekian penjelasan mengenai konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.